Makanya hati-hati benar kalau nge-share tentang apapun. Kadang-kadang kebenaran itu sifatnya kontekstual. Dalam situasi ini itu benar, tapi begitu ganti situasi, masuk ke teman kita dengan situasi khusus, ini bisa meleset, bisa ndak pas. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita yang menyebarkan kekejian. Lalai. Nah, ini yang dibahas di Madarijus Salikin. Hatinya beres dulu, ibadah jalan. Ia kanak butuh dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Yuk kita lihat sekarang apa sih yang dibebankan pada hati. Beliau menjelaskan yang wajib-wajib dulu. Nah, kalau yang wajib-wajib ada 9 hal yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ikhlas. Berarti apa? Ibadah diawali harus dengan ikhlas. Jadi ikhlas tidak di akhir ya, di awal. Ikhlas itu berarti niat dan tujuannya karena Allah saja. Jadi itu ikhlas. Ini membereskan wadah tadi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu berarti setelah nanti ikhtiar kita jalankan, hasilnya apa kita pasrahkan pada Allah, itu tawakal. Orang ketika tawakalnya kurang, biasanya setelah melakukan sesuatu menuntut hasil sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak terjadi sesuai yang dia inginkan, dia kecewa, dia marah, dia putus asa. Ini berarti tawakalnya kurang. Orang tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, hasilnya apapun dia pasrahkan pada Allah, dia siap menerimanya. Jadi tawakal di akhir ya, jangan di awal. Jadi kalian misalnya, kamu besok ujian kok sekarang tidak belajar, saya tawakal saja Pak. Belum ada ikhtiarnya kok tawakal. Oke, kemudian yang ketiga, cinta. Cinta ini dekat sekali dengan ikhlas. Kalau kita ingin bisa ikhlas, melakukan apa saja karena Allah tanpa pamrih yang lain, hubungan kita dengan Allah jenisnya harus cinta. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta, itu kan perhatian kita sepenuhnya pada yang kita cintai. Kita tidak mikir diri kita lagi. Aku kayak gimana tidak masalah, yang penting yang aku cintai ridho, rela, tetap senang padaku, tidak ngamuk, tidak murka padaku. Itu cinta. Nah, ibadah kita ketika dituntut ikhlas, berarti hubungan kita dengan Allah tentunya kualitasnya harus kualitas cinta. Mahabbah. Tanpa ada mahabbah sulit untuk kita masuk ke ikhlas. Ada lagi yang keempat, sabar. Sabar itu sabar mengikuti proses yang harus dijalankan, juga sabar menanggung kalau ada halangan, rintangan, musibah yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ini namanya sabar. Kadang-kadang kita membayangkan, wah kalau saya jadi orang soleh, kalau saya ibadah mesti hasilnya begini, begitu, luar biasa dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti bayangan, yo sabar. Kita ingin cepat sekali jadi pola. Kalau teman-teman dengerin kajian-kajian tentang para wali yang dapat karomah ini, karomah itu kan membayangkan, wah saya pengen belajar tasawuf Pak, biar bisa jalan di atas air, biar bisa terbang. Pikiranmu kan ke situ. Biar saya kalau berdoa ngomong apa saja langsung keturutan, langsung jadi. Jadi kalau ada teman-teman usil ke saya, tinggal saya kutuk jadi apa gitu. Ya, kita ingin cepat, ingin shortcut sampai ke sana. Kita lupa bahwa ya mereka semua, para aulia, para ulama sehebat itu, pasti ada proses panjang yang mereka jalani. Dan itu butuh kualifikasi sabar.
Baik, nanti mungkin kita kutip sedikit pandangan beliau tentang sabar. Kemudian pasrah. Pasrah itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi taslim. Kemudian takut dan berharap. Khauf dan roja. Takut yang saya lakukan masih kurang. Takut masih kurang ikhlas. Takut masih belum mengerahkan segala daya. Takut Allah tidak berkenan. Takut Allah murka. Ini membuat kita hati-hati. Tapi juga tidak bablas takut terus. Dibatasi oleh harapan. Insya Allah Allah itu maha pengampun kok. Allah itu maha penyayang kok. Allah itu memaklumi kalau ada sedikit-sedikit kurang ke kita. Kita semua nanti akan diampuni oleh Allah. Kita semua ini namanya masih ada harapan. Jadi ini dua-duanya harus saling berangkai. Kalau hidup kita isinya takut saja, ya puncaknya kita mesti akan putus asa. Tapi kalau isinya harapan saja, tidak ada takutnya, kemungkinan kita sembrono, tidak hati-hati. Maka dua-duanya harus ada saling membatasi. Kemudian menurut Ibnu Qayyim yang ke-8 adalah pembenaran, tasdik, ngakui ya, yang saya lakukan ini, ibadah ini memang benar. Ini pembenaran nanti berhubungan dengan kemantapan hati. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak yakin, tidak mantap benarnya, pasti setengah-setengah. Maka wadahnya ibadah kita, hati kita harus membenarkan apa yang kita lakukan itu. Kalau kita masih meragukan, ya mungkin saja sih masih kita jalankan, tapi pasti tidak maksimal. Jadi pembenaran jadi kewajiban hati kita. Dan yang ke-9, niat. Niat itu berhubungan dengan kesungguhan. Makanya kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu asal-asalan kan orang menyebutnya, kamu tidak niat sih. Kurang mantap, kurang sungguh-sungguh. Maka apa saja, ayo kita awali dengan niat. Kalian berangkat ke sini, mungkin yang rajin tiap Rebu ke sini itu ya kayak otomatis saja. Jadi tadi sebenarnya saya tidak niat ngaji loh, Pak. Kok tiba-tiba di sini saking biasanya mungkin. Itu kan nilainya kurang dengan orang yang memang niat ke sini, nawa itu ingin belajar. Maka niat jadi kewajiban hati. Karena melakukan sesuatu yang tidak niat, itu nilainya tidak ada. Kamu bantu orang, wah terima kasih kamu sudah bantu saya. Enggak kok, saya tidak niat kok. Itu kan beda. Enggak, niat itu kan nilainya jatuh sudah. Niat saya bukan itu kok. Misalnya, kamu kok menyakiti aku. Loh, saya niatnya enggak menyakiti. Kamu saja tersakiti sih. Itu kan sudah berbeda tanggapannya. Jadi niat jadi kuncinya amal. Kadang-kadang amalnya baik tapi niatnya keliru, rusak amalnya. Saya tak rajin tahajud biar orang-orang tahu bahwa saya ini soleh loh sebenarnya, misalnya. Itu niatnya beda sudah. Ya niatnya tetap nanti arahnya ke Allah saja. Baik, ini kewajiban hati. Kalau ini keharamannya, kondisi hati yang dilarang. Ini tadi yang kita sebut hati yang kotor. Hati yang rusak. Kalau ibadah kita, kebaikan kita, wadahnya seperti ini, akan merusak nilainya. Yang pertama, takabur, sombong. Jadi merasa, ternyata saya hebat juga ya. Temanku masih bolong-bolong sholatnya. Saya sudah lengkap ini. Sudah sejak 3 tahun yang lalu saya lengkap. Sekarang umur berapa? 45. Oh berarti 42 tahun sholatnya tidak lengkap. Itu pun merasa besar, merasa ayo jangan takabur. Karena sebaik apapun kita berhasil mencapai titik keutamaan yang manapun dalam hidup kita, itu sebenarnya kan anugerahnya Allah saja. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan sampai ke sana. Sering saya bilang manusia itu paling tidak cocok dengan kesombongan.
Jadi ibaratnya komputer itu kalau diinstal program kesombongan itu dia akan crash. Kamu juga tidak nyaman dekat orang-orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Makanya kalau kamu dekat ada teman kok sombongnya luar biasa itu kan kamu dekat saja kan rasanya mules perutmu. Yes, konco. Pingin minggir saja saya. Tidak dekat-dekat. Nah yang kedua riya, pamer. Pamer berarti kalian melakukan kebaikan apapun termasuk ibadah tidak karena Allah tapi karena orang lain. Cirinya pamer itu kalau banyak orang sangat baik, kalau tidak ada orang kualitasnya berkurang banyak. Wah, kalau mau ke masjid karena tahu banyak orang, wow, pakai jubah, pakai sorban, pakai itu. Tapi begitu di kamar kos sendirian, alah cuma pakai celana pendek bawah lutut, pakai terus. Ini berarti yang tadi ke masjid yang begitu itu hanya pamer saja. Kalau banyak orang kelihatan mantap sekali, kalau tidak ada orang asal-asalan. Ini cirinya orang riya. Yang ketiga dan keempat ini sebenarnya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, banyak orang tambah semangat, orang sedikit dia asal-asalan, dipuji orang tambah semangat, kalau dicela orang terus jadi tidak semangat. Ini cirinya orang riya. Begitu yang komen banyak, wah yang komen banyak ini besok tak tambahin lagi ya konten kayak gini sebanyak mungkin. Itu kemungkinan ya memang niatnya pamer. Begitu tidak ada yang komen, wah kok tidak ada yang komen, sudah seminggu. Yang komen cuma 2. Ini mesti teman kos ini. Ayo, padahal teman kosnya 5. Berarti yang 3 juga tidak nge-like gitu. Terus kamu tidak ingin lagi melakukan itu, padahal itu kebaikan. Nah ini berarti kamu riya motifnya. Motifnya manusia. Jadi riya itu melakukan apapun motifnya manusia. Itu kenapa kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, kalau ada orang meninggalkan ibadah karena khawatir dianggap riya, itu riya. Kamu misalnya nginep di rumahnya temanmu, kamu biasanya sholat malam sih. Tapi di rumah teman, mau sholat malam nanti saya dianggap anak soleh. Tidak usah lah, malam ini libur sholat malamnya. Itu riya kata saya Ma'ruf Al-Qurhi. Kenapa? Kamu meninggalkan sholat karena manusia. Jadi berarti sholat malammu itu tidak karena Allah, masih karena manusia. Jadi melakukan amal ibadah yang karena manusia, ini kan niatmu menghindari riya. Menghindari riya itu kan amal baik, tapi bukan karena Allah, karena khawatir komentarnya temanmu. Itu juga riya. Jadi memang fokusnya pada tidak karena Allahnya. Baik, ujub juga begitu. Ujub itu merasa diri besar. Jadi merasa diri, kalau ada orang muji-muji dia, wah, sopo, aku itu ujub sudah. Kalau ndak aku, ndak beres ini. Kalau ndak ada saya, siapa yang bisa kayak gini? Itu ujub sudah. Putus asa. Hati yang putus asa mesti sulit beribadah secara dalam. Kemudian kebalikannya khauf, yaitu merasa aman dari murka Allah. Tenang saja, ini dosa kecil, diampuni, wudhu saja rontok kok ini. Ini kan kita sering digituin. Jadi nekat, kalau basa Jawa ini jarak itu nekat, sembrono. Jadi ya memang manusia itu kadang-kadang khilaf, terjatuh dalam dosa, tapi jangan secara sengaja dengan mengandalkan nanti pasti diampuni oleh Allah. Jangan-jangan itu yang membuat Allah murka. Jadi makanya ada gium itu, tidak ada dosa yang besar asal ditobati, dan tidak ada dosa kecil kalau itu diulang-ulang terus. Jangan merasa aman dari murkanya Allah. Kita tidak tahu, meskipun mungkin teman-teman sekarang kondisinya safe, selamat, aman, Pak saya beriman, saya tidak neko-neko. Karena Allah itu kalau membalik hati 1 detik selesai.
Oke, terus dengki dan iri. Dengki itu ingin orang lain hancur. Iri itu tidak senang dengan kesuksesannya orang lain. Pingin kesuksesan itu batal saja. Nah ini iri. Dengki dan iri membuat ibadah terkotori. Kemudian suka kekejian menyebar. Jadi maksudnya apa? Senang menyebarkan yang jelek-jelek. Kalau hari ini kan banyak itu kan yang suka share, like, and comment itu kan kerjaanmu tiap hari. Coba hati-hati, siapa tahu ini sesuatu yang buruk. Karena kita tidak tahu konteksnya orang yang baca kita itu siapa, apa, dan bagaimana. Jadi karena kalau itu keburukan, ya jatuhnya sana sunnatan sayyi'atan. Jadi mencontohkan kebiasaan yang buruk. Ya dosanya setiap kali diulang dilakukan oleh orang lain, kita ikut berdosa. Makanya hati-hati benar kalau nge-share tentang apapun. Kadang-kadang kebenaran itu sifatnya kontekstual. Dalam situasi ini itu benar, tapi begitu ganti situasi, masuk ke teman kita dengan situasi khusus, ini bisa meleset, bisa ndak pas. Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita yang menyebarkan kekejian. Lalai, lupa, khilaf. Itu hidup yang tidak fokus, sering lalai. Cuma nyekrol TikTok bisa 3-4 jam enggak. Pindah-pindah itu lalai namanya. Eman-eman waktunya. Dan yang ke-10 munafik. Munafik itu bolak-baliknya hati, beda-beda antara yang dilakukan, yang dipikirkan saling kontradiksi. Ini munafik. Baik, kita semoga tidak punya 10 ini karena ini merusak penghambaan kita kepada Allah.